Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herni Susanti. Saya akan menyampaikan topik sekitar proposal penelitian kualitatif. Yang akan saya sampaikan terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah pengertian, yaitu definisi dan fungsi proposal penelitian kualitatif. Yang berikutnya adalah struktur, berisi tentang komponen-komponen apa saja yang ada dalam proposal penelitian kualitatif. Dan terakhir, karakteristik proposal yang diterima oleh penerima dana atau juga disetujui oleh penguji. Baiklah, saya akan mulai di bagian yang pertama, yaitu pengertian serta fungsi proposal penelitian kualitatif. Secara umum, proposal penelitian, termasuk juga penelitian kualitatif, merupakan dokumen yang menjelaskan gagasan, pentingnya penelitian, serta metode penelitian itu sendiri. Format dari proposal penelitian ini sangat bervariasi, bergantung pada institusi pendidikan tinggi apabila itu diajukan oleh mahasiswa, atau tergantung dari pemberi dana, serta organisasi yang berbeda. Sedangkan fungsi proposal penelitian antara lain yang pertama sebagai alat komunikasi. Proposal penelitian merupakan suatu media persuasi dari peneliti kepada pihak lain. Pihak lain di sini adalah penyandang dana atau penilai atau penguji. Yang berikutnya adalah sebagai bentuk uraian atau representasi program penelitian atau rencana tindakan yang akan dilakukan apabila proposal disetujui. Dan yang terakhir, proposal penelitian dapat juga berfungsi sebagai dokumen yang berisi kontrak atau komitmen untuk dapat dipertanggungjawabkan apabila proposal disetujui. Berikutnya, saya akan sampaikan tentang struktur atau komponen-komponen apa saja yang ada di dalam proposal penelitian kualitatif. Yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan merupakan bagian pertama yang umumnya ada pada setiap proposal penelitian, termasuk di sini proposal penelitian kualitatif. Lalu yang berikutnya adalah uraian tentang studi kepustakaan atau literatur review. Lalu yang berikutnya adalah pernyataan, yaitu pertanyaan penelitian. Kemudian metodologi penelitian berisi tentang metodologi apa yang akan digunakan. Metodologi ini bisa dipilih bergantung dari pertanyaan penelitian yang sudah ditentukan. Lalu yang berikutnya adalah uraian yang lebih detail tentang strategi atau metode penelitian itu sendiri. Di sini mencakup bagaimana penelitian itu dapat dijalankan, terutama terkait pengambilan datanya, kemudian bagaimana rekrutmen partisipannya, lalu juga data analisisnya. Lalu yang berikutnya adalah tentang masalah etik. Di sini diuraikan kira-kira antisipasi dari pengaju proposal ya, atau peneliti, masalah-masalah etik apa yang mungkin muncul dan bagaimana antisipasi solusinya. Yang berikutnya, isi proposal penelitian adalah tentang rencana diseminasi. Apabila proposal ini disetujui, bagaimana peneliti mengajukan atau merencanakan untuk mendiseminasikan hasilnya. Lalu yang berikutnya adalah tentang rencana waktu pelaksanaan. Dalam hal ini, pengaju proposal atau peneliti perlu menyampaikan
secara detail bagaimana proses penelitian itu dapat dicapai dan ada tahapan-tahapannya yang disertai dengan detail waktu yang lengkap. Lalu yang berikutnya adalah rencana anggaran. Rencana anggaran ini juga perlu disampaikan dan ini perlu dilakukan dengan mengacu pada panduan yang telah diberikan. Lalu juga ada profil peneliti, kemudian referensi, serta yang terakhir lampiran-lampiran. Baiklah, mari kita perhatikan beberapa struktur dari proposal tersebut lebih detail lagi. Yang pertama tentang pendahuluan. Pendahuluan ini banyak juga orang yang mengatakan sebagai suatu komponen dari proposal yang mengungkapkan pentingnya penelitian. Jadi dalam pendahuluan ini umumnya pembaca, penilai atau reviewer itu akan melihat seberapa penting penelitian yang diajukan. Untuk itu pendahuluan harus dirancang sehingga dapat menarik minat pembaca tentang topik yang akan diteliti. Pendahuluan juga harus menyampaikan kepada pembaca apa yang ingin peneliti lakukan. Kemudian apa pentingnya penelitian tersebut, serta yang terakhir, sejauh mana Anda sebagai peneliti itu tertarik terhadap topik tersebut. Ada beberapa pertanyaan yang bisa digunakan untuk bisa melihat betapa penting penelitian Anda. Yang pertama, siapa saja yang berkepentingan dan relevan dengan rencana penelitian Anda? Lalu yang berikutnya, apa saja yang sudah diketahui tentang topik tersebut? Lalu yang berikutnya, apa yang masih belum dijawab secara memadai dalam penelitian dan praktik sebelumnya terkait topik Anda itu? Dan yang terakhir, bagaimana penelitian Anda dapat menambah pengetahuan, dapat memberikan asupan terhadap praktek serta kebijakan di bidang tersebut.